Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Saya tidak akan bosan untuk tampil di media sosial. Karena apa? Karena saya mengemban amanah yang sangat berat, yaitu ilmu untuk disebarkan kepada manusia yang lain, kepada saudara-saudara semua ya. Kalau kita punya amanah, kita wajib ya untuk melaksanakan amanah tersebut, dan termasuk saya mempunyai amanah yang sangat berat, yaitu untuk menyebarkan ilmu dari Sang Ilahi Robbi. Saudara, kita sebagai umat Islam, pedoman kita Quran kan? Apa itu Quran? Kita harus tahu. Dan apa itu pedoman? Kita harus tahu ya. Pedoman itu petunjuk jalan yang lurus, peta. Jadi pedoman itu peta kehidupan untuk kita umat Nabi Muhammad, yaitu yang ada dalam Quran. Jadi Quran itu peta jalan kehidupan untuk kita umat Nabi Muhammad, atau yang disebut petunjuk jalan yang lurus. Nah, sekarang saya akan membahas ya. Nah, mohon maaf ya, saya tidak mau menyinggung ke sana kemari, tapi saya akan menjelaskan ilmu yang sejati yang diterima oleh baginda Nabi dari Sang Ilahi Robbi. Saya tidak menyinggung ke sana kemari ya, tapi tetap untuk meluruskan ilmu sejati yang diterima oleh baginda Nabi dari Sang Ilahi. Kita harus tahu ya, zaman sekarang banyak ahli yang membaca Quran, bahkan setiap harinya terus membaca, pagi, siang, petang, malam, terus-terusan membaca Quran. Tapi kenapa akhlak-akhlaknya tidak sesuai dengan yang ia baca? Sedangkan yang ia baca yaitu Quran itu petunjuk jalan atau peta kehidupan. Di sana cara-cara kehidupan sudah diatur oleh Tuhan, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali melalui profesi masing-masing di sana ada. Tapi kenapa mereka selalu membaca pagi, siang, malam, petang, tapi kenapa kelakuannya bertolak belakang dengan yang ia baca? Kenapa? Mungkin ia tidak mengkaji isinya atau gimana ya? Nah, sekarang saya akan membahas itu ya. Jadi, kita wajib membaca Quran karena itu pedoman hidup kita. Tapi yang terpenting kita jalankan yang ada dalam Quran, yaitu petunjuk jalan yang disebutkan oleh saya peta ya. Kalau dalam Quran kita harus begini, ya kita ikuti. Kalau dalam Quran kita ke sini, ya kita ikuti. Tapi kenapa kita baca dalam Quran harus ke sini, kita malah ke sini, bertolak belakang kan? Betul, Nah, betul. bagaimana itu? Betul. Apakah yang kita baca tapi kita bertolak belakang yang kita baca, apa yang dibaca akan mendapat barokah untuk kita? Tentu tidak. Iya. Kalau kita cuma membaca saja tapi bertolak belakang kelakuan kita dengan yang kita baca. Iya, betul. Bertolak belakang ya. Makanya kita harus tahu mengkaji isinya Al-Quran, bukan cuma dibaca doang. Kalau kita dibaca doang tanpa tahu isinya, bagaimana kita mengamalkan? Sedangkan yang ada dalam Quran itu petunjuk jalan yang kita wajib ikuti cara-caranya ya. Iya. Nah, sekarang katanya ahli agama, ahli agama, dia selalu ke pengajian, dia melaksanakan sholat, ahli puasa ya. Tapi yang dibawa oleh baginda Nabi itu kan akhlak-akhlak kehidupan. Kata baginda Nabi yang diterima dari Sang Ilahi Robbi, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Walaupun bukan saudara, walaupun tidak seagama. Contohnya tetangga kita ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, tapi tetangga kita wajib berbuat baik kepada mereka. Jangan menyakiti mereka. Apabila mereka ada musibah, kita tengok. Apabila kita punya makanan yang berlebih, kita kirim, asalkan mengirim makanan yang suka mereka makan. Jangan mengirim makanan yang tidak suka mereka makan. Itu namanya berbuat baik kepada tetangga ya. Tapi kenapa zaman sekarang ya? Katanya mereka itu ahli membaca Quran, katanya ahli ke pengajian, tetapi ada tetangga yang paling dekat dengan mereka, bahkan sudah bertahun-tahun bertetangga, tetangganya mempunyai musibah, yaitu ada yang sakit sampai berbulan-bulan sakitnya. Kok tidak ada yang nengok sama sekali? Katanya mereka itu ahli membaca Quran. Bahkan boro-boro nengok, bertanya pun atau menyapa pun bagaimana kabarnya orang sakit tersebut tidak pernah.
Nah, itu kan bertolak belakang dengan yang ia baca. Sedangkan yang ia baca yang harus ia jalankan. Tengok tetangga kalian apabila mendapat musibah. Tapi kenapa zaman sekarang tetangga dengan tetangga saling mengabaikan? Hanya dengan tetangga yang akrab saja dia sayangnya atau nanti ingin menengoknya. Tapi kalau tetangga yang tidak akrab tetapi berlama bertetangga, tidak pernah ia mau menengok orang yang musibah. Nah, gimana itu? Apakah itu tidak akan dimurkai Tuhan? Sedangkan itu kan yang disuruh oleh Tuhan, berbuat baik dengan tetangga, menengok tetangga yang sedang musibah, memberi makanan kepada tetangga kalau kita punya berlebih. Tapi kenapa zaman sekarang acuh tak acuh? Bahkan tetangga yang paling dekat sedang sakit, di halaman mereka berpoya-poya makan minum sambil ketawa terbahak-bahak. Bagaimana itu? Kan itu sudah melanggar yang sudah diatur oleh Tuhan yang ada dalam kitab suci sebagai pedoman kita. Nah, saudara, zaman sekarang ya, kebanyakan katanya ahli sholawat, dia selalu membaca sholawat pagi, siang, malam, petang, dia selalu bersolawat. Katanya sholawat itu akan mendapat syafaat. Sholawat memang diwajibkan karena sholawat penghormatan kepada pemimpin kita, Nabi Muhammad. Tapi kenapa zaman sekarang dia selalu bersolawat sampai bibirnya basah dengan sholawat? Tapi kenapa yang dibawa oleh pemimpin kita yang kita hormati sebagai pemimpin kita, Nabi Muhammad, tidak pernah kita laksanakan ajarannya? Kenapa ya? Katanya ahli sholawat, katanya ahli zikir, katanya ahli Quran. Kok yang ada dalam Quran tidak dijalankan? Kok yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai kita selalu membaca sholawat tidak diamalkan? Bagaimana itu ya? Saya ngeri zaman sekarang. Sangat sedih hati saya. Tapi mohon maaf ya, saya tidak menyinggung kepada orang yang membaca sholawat. Itu kewajiban kita membaca sholawat. Saya tidak menyinggung kepada orang yang selalu membaca Quran. Itu kewajiban kita umat Islam untuk membacanya. Tapi kenapa tidak diamalkan ya isinya Quran? Tapi kenapa tidak diamalkan sebagai yang dibawa oleh pemimpin kita Nabi Muhammad yang selalu kita baca dalam sholawat? Sedangkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kita umatnya, kita selalu membaca sholawat sebagai penghormat, kita selalu membaca Quran sebagai pedoman kita, karena dalam Quran itu firman Tuhan atau yang dibawa oleh Nabi, yaitu kitab suci yang diturunkan dari Yang Maha Suci. Kenapa tidak diamalkan? Kita membangun rumah yang ada dalam Quran wajib memberi jalan, tapi kenapa kita tidak mau memberi jalan, bahkan menutup jalan? Bahkan zaman sekarang tetangga dengan tetangga berantem karena wates. Padahal dalam Quran yang disuruh oleh Tuhan, dari setiap rumah, dari rumah sana, dari rumah sana, wajib memberi jalan 50 cm barat, timur 50 cm, selatan 50 cm, utara 50 cm dari setiap rumah, dari setiap sudut rumah. Tapi kenapa zaman sekarang banyak yang mau menutup jalan? Bahkan karena tidak mau memberi jalan, bahkan tidak punya halaman, jalan yang sudah ada dipakai untuk menjemur pakaian. Sedangkan itu jalan kan? Kalau sudah menjadi jalan, itu namanya tanah jalan. Tidak ada hak kita untuk menduduki tanah tersebut karena sudah menjadi wakaf atau tanah jalan. Zaman sekarang ya, katanya ahli Quran, pembaca Quran, katanya ahli sholawat, pembaca sholawat. Tapi kenapa isinya Quran tidak dilaksanakan? Tapi kenapa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang selalu kita senandungkan dalam sholawat tidak diamalkan? Kenapa ya? Tapi mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung ke sana kemari, tidak saudara, tapi cuma melihat saja. Oh gini ya, katanya selalu dibaca itu Quran, tapi anak-anaknya kok jauh berbeda dengan Quran. Seperti contohnya dalam berhutang, dia ahli ke pengajian, sekian juz, dalam hutang dia tidak mau membayar, tapi dia mampu membayar. Dalam hutang itu dia kikir untuk membayar hutang, sedangkan dia mampu. Sedangkan yang disuruh oleh Tuhan, bayar hutang kalian apabila kalian mampu. Tapi zaman sekarang boro-boro hutang kecil, hutang besar pun kikir dalam membayar hutang, sedangkan hutang itu kan kewajiban untuk kita bayar. Dan banyak lagi ya yang disuruh oleh Tuhan sebagai pedoman hidup kita, yaitu Quran ya, petunjuk jalan. Banyak zaman sekarang tidak mengamalkan isinya, tapi dia selalu membaca. Nah,
Kita harus tahu kalau kita membaca saja tapi isinya tidak mengamalkan berarti bertolak belakang bacaan dan perbuatan. Nah, kalau kita cuma membaca tidak mengamalkan, apa Quran akan mendapat barokah dari Quran itu? Tentu tidak. Karena kalau kita membaca dan mengamalkan, kita akan mendapat barokah Quran, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Barokah itu ya. Tapi kalau kita membaca terus-terusan tapi akhlak bertolak belakang, bagaikan monyet ngagugulung kelapa. Dia tahu ini kelapa tapi tidak tahu rasanya kelapa, begitu ya saudara. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Ini kan meluruskan ilmu yang saya bahas, ilmu yang sejati yang diturunkan oleh Sang Ilahi kepada baginda Nabi untuk kita umatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayangku Ibu Ratu.